Selamat siang kami ucapkan selamat datang Mbah-mbah di rumah Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepirin untuk mengikuti kebaktian siang hari ini bersama Bapak Pendeta kita yang sudah tidak asing lagi. Nanti biar lebih enak Pak Pendeta memperkenalkan dulu waktu dan tempat, kami persilakan. Baik, salam semuanya, selamat siang. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya Pendeta Samuel beserta beberapa tim. Kebetulan karena istri saya lagi sakit, jadi istri saya nggak ikut. Kemudian ada beberapa yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Ya. Kesempatan pagi hari ini kami menyampaikan sebuah tema, tetap tegar di masa sukar. Ya. Hari-hari ini bukan hanya di Indonesia mungkin, tapi di seluruh dunia menghadapi banyak kesukaran dan itu Alkitabiah, apa yang Alkitab tulis tentang masa-masa ini atau hari-hari ini, ya, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya kira kita sepakat, ya, hari-hari terakhir yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah hari-hari ini. Kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Tapi kita harus tetap tegar. Apa artinya tegar? Tegar itu artinya kuat, semangat, tetap antusias, ya. Walaupun menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit, tapi kita tetap antusias, tetap kuat. Apanya yang kuat? Badannya yang kuat, seger, kuat seperti Pak Leo. Siap. Bukan hanya badannya yang kuat, sehat, ya, itu sangat mendukung juga. Tapi yang penting adalah imannya yang harus kuat, ya. Iman, Alkitab katakan itu dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu. Itu adalah iman, ya. Baik, saya lanjutkan, ya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 11 berkata begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi yang harus kuat tadi adalah imannya, kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan itu artinya ya kita harus melekat, mendekat sama Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak punya kekuatan apapun. Manusia itu rapuh, lemah, tidak berdaya tanpa Tuhan. Jadi Mbak Akung, Mbak Putri, kita semua yang ada di sini, kalau mau tetap kuat menghadapi hari-hari yang sulit, masa-masa yang sukar, ya harus mendekat kepada Tuhan. Itulah satu-satunya yang harus kita buat, ya. Pak Leo dalam instansi juga tentu banyak persoalan, masalah, ya, apalagi ngurusin mbah-mbah yang kadangkala nggak nyambung komunikasinya. Kita ngomong B, mungkin Mbah Kakung, Mbah Putri nangkepnya A. Itu ya, benar ya. Jadi kadang-kadang nggak menyambung, ya Pak Leo. Ya Pak Leo pasti punya banyak pengalaman. Oke, boleh mungkin Pak Leo berbagi, Pak Leo, tentang ngurusin mbah-mbah itu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi memang kalau dilihat pengalaman mungkin banyak sekali yang kami dapatkan, ya, khususnya setelah bekerja di panti. 7 tahun kita berada di Panti Cepirin ini dan 2 tahun sudah kita beralih pindah tugas lagi di Weleri. Saat ini di Weleri kami mengampuh penerima manfaat sejumlah 40 orang. Pasti banyak suka duka, tapi lebih banyak sukanya daripada dukanya. Seperti itu. Apa? Karena sudah sudah mendarah daging di kami, khususnya di bidang pelayanan. Kadang sehari aja Sabtu Minggu kita libur, tidak ketemu mbahnya, Nun Sewu. Pasti ada rasa kangen luar biasa. Maka itu kadangkala Sabtu dan Minggu di luar daripada jam kerja, pasti saya pilih ke panti yang bersangkutan hanya sekedar untuk mau ngobrol seperti itu. Itu rasa kangen kami.
terhadap penerima manfaat kami yang ada di Beleri seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan di Cepirin ini juga kadang waktu saya mampir di sini seperti itu. Jadi kadang-kala saya di sini di say hello sama Mbak-mbak luar biasa senang ya. Kalau kita kadang baru turun dari kendaraan sudah di say hello sama Mbak-mbak seperti itu. Tapi kembali lagi ke tema tadi yang disampaikan Pak Pendeta luar biasa, tema tetap tegar di masa sukar. Di masa sukar itu luar biasa tema yang bisa diangkat dan patut kita acungi jempol, terutama mbah-mbah per-7 yang ada di Panti Cepirin tetap tegar dalam arti tegar dalam menerima setiap ujian. Pasti namanya juga kita hidup, pasti banyak sekali ujian yang datang silih berganti, tapi sanggup atau mampukah kita menjalani kesukaran itu, kesulitan itu seperti itu. Saya kira mungkin itu sedikit pengalaman yang saya sampaikan ke mbah-mbah, terutama sama Pak Pendeta. Jadi mungkin lebih afdol lagi nanti ada mbah yang kita minta pendapat atau saran masukan jenisnya apa sih sukar tetap kuat dalam menghadapi kesukaran seperti itu. Nanti bisa diwawancara salah satu mbah seperti itu. Ya, terima kasih Pak Leo buat pengalaman suka duka ya dalam melayani Mbah Agung dan Mbah Putri. Kami sendiri sudah hampir 2 tahun ya, bahkan mungkin 2 tahun lebih dilibatkan dalam pelayanan ini. Kami juga sangat senang bisa terlibat dalam pelayanan di Dinas Antisosial. Salah satu tujuan kami adalah supaya mereka tetap kuat ya di masa-masa yang sudah istilahnya usia yang sudah tidak produktif. Tapi bukan berarti bagi Tuhan itu di pemandangan mata Tuhan itu sama ya, muda, produktif, usia produktif, usia tidak produktif, ya bagaimana kami sampaikan ke mereka supaya mereka tetap kuat menghadapi hari-hari yang penuh dengan boleh dikata mungkin mengalami kesepian, kejenuhan dan sebagainya ya. Nah, makanya kami punya inisiatif selain pelayanan di sini, kami membawa mereka setiap minggu sekali Pak Leo untuk kami bawa ke gereja. Apa tujuannya? Ya supaya mereka tetap kuat ya, mereka tetap kuat dalam iman mereka ya, menghadapi masa-masa yang sulit, yang betul-betul harus dipersiapkan ya. Ini kok ada problem ini, bisa minta tolong Mbak. Kita lanjut. Mungkin ini sebaliknya, selaku ini saya kepingin tahu dan Bapak juga kepingin tahu kira-kira kesulitan apa yang dialami oleh dari pihak gereja untuk memfasilitasi penerima manfaat yang di Cepirin ini, mungkin dari sarana dan prasarana yang ada yang terbatas, gimana caranya untuk menjemput mbah-mbah yang di Cepirin ini, mungkin diantar jemput atau mereka yang harus berangkat sendiri ke gereja. Monggo Pak Pendeta. Ya, dari kami penuh dengan sukacita ya. Justru kendalanya kadang-kadang dari mereka. Pak Leo, dari kami penuh antusias, sukacita, senang bisa dilibatkan dalam melayani, mengantarkan Mbah Kakung, Mbah Putri ini. Tapi justru kendalanya bukan dari gereja. Ya, kadang-kala justru dari mbah-mbah mereka sendiri. Sudah disemput, sudah nyampe, tapi mereka belum siap. Bahkan 2 minggu ini ada nih orangnya nih, Pak Daniel dan Pak Sutrisno. Ayo, coba angkat tangan. 2 minggu, Pak. Ya. Tidak masuk. 2 minggu nggak masuk nih Pak. Nanti diseneni Pak ya. Oke. Jadi ternyata kendala itu bukan dari pihak gereja, ternyata dari mbah-mbah sendiri ya, kurang apresiasi atau kurang punya kemauan untuk
mengikuti ibadah di minggu seperti itu. Jadi dari pihak gereja malah sudah memfasilitasi kendaraan untuk antar jemput ya Pak Pendeta, kalau tidak salah saya nanggapi tadi. Jadi sekali lagi mungkin buat Mbah Kakun, Mbah Putri, tiap hari Minggu jam berapa Pak Pendeta? Kita jemput biasanya jam 7:30 atau jam 7 iya. sampai 7:30. Jadi jam 7 Mbak sudah harus siap untuk dijemput sama Pak Pendeta. Biasanya Pak Riki itu ya jemput tuh yang Pak Riki yang mau jemput. Jadi untuk yang tadi sudah disebutkan Pak Pendeta bahwa ada 1-2 orang yang masih kesulitan untuk mengikuti ibadah minggu, monggo mulai minggu besok tanggal 6 ya, harus wajib ikut. Karena apa? Mbak-mbak ini mengingat umur sudah tidak muda lagi, tidak ada salah dan tidak rugi untuk mulai mendekatkan diri pada Tuhan di sisa umur yang ada seperti itu. Jadi sekali lagi Mbak Kakun, Mbak Putri untuk tidak bosan-bosannya selalu mengikuti ibadah minggu di gereja seperti itu. Jadi harapan kami sama harapan Mbak termasuk harapan Pak Pendeta berharap supaya Mbak ini mau untuk diantar jemput di gereja untuk mengikuti kebaktian seperti kira-kira begitu Pak Pendeta ya. Ya Pak Leo. Makasih Pak Leo. Ya, jadi kalau lihat usia mereka Pak Leo kan bukan masa muda lagi. Jadi mereka harusnya sadar bahwa apa sih yang harus mereka persiapkan selain mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau itu satu-satunya yang memang harus mereka siapkan. Ya. Jadi tema bulan ini yang kami angkat adalah tetap tegar di masa sukar. Mungkin saja mereka merawat dirinya sendiri aja sudah sukar, susah. Ya, tapi dengan semangat, dengan pertolongan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, setia datang kepada Tuhan melalui ibadah, itu buat kami itu adalah satu poin ya, satu poin untuk mereka tetap kuat menghadapi masa-masa yang sukar ya. Nah, tadi firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 6 ayat 10 dan 11, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, di dalam Tuhan, iblis itu sebenarnya sudah dikalahkan melalui kematiannya di atas kayu salib ya. Jadi kuasanya sudah dilucuti ya, tapi iblis namanya aja iblis licik ya, dia kerjanya kan menipu. Jadi dia punya kuasa tipu daya untuk membohongi orang-orang percaya. Caranya bagaimana? Males ini kan enak-enaknya masih tidur kalau dijemput. Ya itu mungkin juga ada yang berpikir minggu depan kan masih ada lagi. Masih ada minggu seperti lagi. yang tadi disampaikan Pak Pendeta bahwa Pak PM1 yang sudah 2 minggu berturut-turut ini tidak di gereja, ini pas sekali dengan ayat yang tadi disampaikan atau khotbah yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, cocok sekali dengan itu. Jadi mungkin minggu-minggu berikutnya Mbak bisa meluangkan waktu, terutama ini Mbak Kakun, Pak Pendeta. Susah sekali, jarang sekali. Mbak Putri kalau di Kongkon selalu mau, tapi kalau Mbak Kakun selalu ada aja alasan dibuat supaya tidak bisa ikut. Itu lumrah sekali yang kita lihat di keseharian kita seperti itu Pak Pendeta. Jadi ingat ya Pak Daniel, Pak Sutresno, supaya nggak stres ya, harus mendekatkan diri sama Tuhan ya, jangan bermalas-malas ya. Nah, pemazmur bilang begini, Mazmur 91 ayat 14 berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi Tuhan berjanji lewat ayat ini, kalau kita mau melekat sama Tuhan, mau mendekatkan diri kepada Tuhan, lewat apa? Lewat ibadah, lewat doa, lewat kita mendengarkan firman Tuhan,
itu artinya kita melekat sama Tuhan. Walaupun Tuhan itu secara mata jasmani kan nggak bisa dilihat, tapi bukan berarti Tuhan nggak ada. Ya, hari ini pun Tuhan hadir di sini. Sebab Tuhan bilang begini, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan, kata firman Tuhan, aku hadir. Artinya hari ini juga Tuhan hadir. Dalam setiap ibadah, dalam setiap pertemuan ibadah, Tuhan hadir. Ya, sebab itu lewat persekutuan ibadah hari ini, saya mengingatkan, ya jangan bermalas-malas lagi. Khususnya Mbak Kakung itu loh, ya, Pak Daniel dan Pak Sutrisno. Tetap setia, mau cari apa lagi kalau bukan Tuhan, bukan mendekatkan diri kepada Tuhan. Benar sekali Pak Pendeta. Jadi sudah disampaikan atau diinikan sama Pak Pendeta bahwa apa yang dicari lagi sama Mbah Daniel sama Mbah Tris selain untuk berdoa seperti itu yang tadi sudah disampaikan dulu di Mazmur 91 juga seperti itu. Jadi intinya mbah-mbah ini sudah tidak ada waktunya mungkin untuk kumpulin harta kekayaan. Tidak ada lagi waktu selain untuk berdoa, memohon pertobatan sama yang di atas, di sisa umur yang ada. Seperti itu ya Pak Pendeta. Ya, benar Pak Theo, terima kasih ya untuk penyemangatnya, supportnya untuk mbah-mbah. Ya. Dan saya mendorong juga mbah-mbah yang di sini, kan tidak disuruh kerja misalnya mencangkul terus bercocok tanam, kecuali kayak Sri mungkin dipekerjakan bisa untuk membantu masak di dapur. Tapi ada satu pekerjaan yang pernah saya sampaikan, yaitu berdoa. Berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi berdoa untuk pimpinan-pimpinan di sini, untuk staf-staf yang ada di sini. Ya, jangan lupa itu tugas mulia dari Tuhan. Doakan mereka supaya mereka tetap sehat untuk mereka melayani mbah-mbah yang ada di sini. Apalagi di Panti Cepirin ini kan banyak sekali Mbak, 105 penerima manfaat yang 6 orang adalah beragama non-muslim. Jadi ada sekitar 99 orang ini beragama muslim. Jadi ya itu tadi sudah disampaikan Pak Pendeta, mbah-mbah harus mendoakan Bapak Kepala Panti sama pimpinan yang lain, staf yang lain yang langsung notabene langsung melayani mbah-mbah di lapangan seperti itu. Jadi doa, sekali lagi doa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk pimpinan sini, petugas sini, pejabat di sini juga seperti itu, mbak-mbak. Ya, dan itu bisa dilakukan. Jadi yang di luar juga bisa support, mendukung, seperti kami yang dari gereja setiap Jumat ya, Jumat pertama dan Jumat ketiga, kalau tidak ada halangan kami datang. Tujuannya apa? Untuk mensupport, menguatkan supaya Mbah Kakung, Mbah Putri, semua penghuni di panti dan khususnya yang Kristen, yang Nasrani, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Tapi jangan bermalas-malas ya. Ingat ya Pak Sutris, Pak Daniel, tetap semangat ya. Kalau Pak Riki sudah siap-siap nyampe di sini, jangan terus santai di kamar ya. Jam 7 besok Minggu harus sudah siap. Ya kadang-kala kan kami juga tetap ada halangan, mungkin Pak Riki karena di gereja kan kita pelihara ayam juga. Ada pelihara ayam, ada mentok, kadang-kala kan telat jemputnya. Tetap nunggu. Ya, walaupun tetap, Pak artinya tetap dijemput walaupun ya, tetap terlambat ya, seperti itu. Ya, jangan marah kalau Pak Riki belum nyampe, terus jangan mutung. Udah mutung, tidak mau ikut lagi kebaktian, kadang-kadang seperti itu. Dan namanya juga sudah mbah-mbah ya, mudah marah pasti. Ya, gitu ya Mbak Aku, Mbak Putri ya, Mbak Nila, Mbak Betty, Bu Sri, Dwi. Haleluya. Mereka semangat kalau Mbak Putri semangat banget. Paling utama adalah semangat. Apalagi dibantu dengan staf-staf di sini yang cantik-cantik ya Bapak. Oke, saya kira itu Pak Leo yang bisa saya sampaikan, saya bagikan hari ini. Kami berdoa, terus berdoa untuk seluruh pimpinan staf di sini,
termasuk juga untuk Pak Leo, walaupun kita jarang ketemu ya. Benar. Kalau Ya. kita ketemu sudah berapa bulan yang lalu kita waktu ketemu Pas, di gereja. pas itu ya buka bersama. Buka bersama ya. itu di sesudah Lebaran ya. Ya. Oke, kita mau berdoa ya bersama-sama. Yuk kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini buat kesempatan yang diberikan Tuhan melalui dinas sosial panti di tempat ini. Kami bisa membina mereka, menguatkan mereka lewat firman Tuhan, lewat pertemuan-pertemuan kami berdoa. Kiranya mereka tetap kuat dalam menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Berkati juga seluruh pimpinan, staf yang ada di sini, berkati Pak Kadir dan seluruh stafnya, juga Pak Leo, yang hari ini bisa bersama-sama ada di tempat ini, serta seluruh staf pengurus panti yang ada di sini. Kami berdoa biar Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di tempat ini, kami percaya semua dalam kedaulatan Tuhan. Berkati juga Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Pak Gibran, Engkau yang mempersiapkan mereka untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Kami berdoa juga untuk para menteri yang mereka bentuk, Tuhan kiranya menolong, berikan kesatuan hati, ada kerjasama yang baik untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk pemerintahan ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati juga Jawa Tengah, juga pilkada yang dilaksanakan secara serentak di bulan November. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan sehingga menghasilkan seorang pemimpin daerah yang cerdas, yang takut akan Tuhan, yang tidak membeda-bedakan, tidak ada diskriminasi.